Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 42. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Dengan kartu kredit tanpa limit, Zahran bisa belanja apa saja sesuka hatinya. Membeli ponsel mahal seharga puluhan juta untuk dirinya dan untuk istrinya sampai Shanum terengang tak percaya. Shanum pikir harusnya Zahran tak menghamburkan uang seperti ini, walau tagihannya akan ditanggung oleh Papa Ilham. Bang, apa ini gak berlebihan? Tanya Shanum. Nikmati saja Shanum, jawab Zahran dengan entengnya dan sudah selesai melakukan pembayaran. Terima kasih banyak mas, mbak, ucap SPG dengan ramah. Sama-sama. Shanum masih percaya tak percaya. Kemewahan seperti ini adalah satu hal yang masih tabu untuknya. 2 ponsel super mahal senilai puluhan juta sudah di tangan. Lalu setelahnya Zahran menggandeng Shanum keluar dari gerai ofisial merek ternama itu. Lebih dari cukup buat ongkos umroh bapak. Astagfirullah. Bang Zah hedon banget, pikir Shanum. Shanum jadi ingat kalau bapaknya begitu susah payah mengumpulkan uang untuk pergi ke Tanah Suci. Tak sampai di situ saja, Zahran lanjut mengajak Shanum ke toko pakaian, ke toko hijab, dan seakan Zahran tak ingin berhenti memuaskan istrinya. Apa yang Shanum dapatkan saat ini seperti sebuah bayaran kontan atas kesabarannya selama ini. Diuji dengan kondisi Zahran yang berada di titik terendah, tak lantas membuat Shanum menyerah. Justru Shanum tetap membimbingnya perlahan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya kenapa Shanum begitu berarti bagi Zahran. Karena Shanum benar-benar penawar di saat dirinya sedang ada di titik terendah. Udah deh bang belanjanya, hijabnya nanti aja. Malam ini kita udah habiskan banyak uang loh, kata Shanum yang malah urung untuk memilih. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan cemaskan soal itu. Bahkan kalau kamu mau, aku bisa membelikan semua isi toko ini buat kamu. Tantang Zahran. Malah dia yang sibuk mengamati satu persatu motif hijab-hijab cantik yang berderet di toko itu. Bang Zah, coba yang ini. Zahran menalik salah satu yang berwarna gelap. Itu memang bagus dan bagi Shanum merek itu terlalu mahal untuk ukuran sebuah kain hijab. Kalau beli di toko temanku bisa dapat 5 biji dengan harga segini, Bang. Gumam Shanum. Ada kualitas, ada harga Shanum. Cobalah. Zahran melipatkan hijab itu menjadi segitiga. Lalu memakaikannya pada Shanum dan dengan warna apapun, Shanum selalu terlihat cocok. Tambah cantik, puji Zahran gemas. Shanum tersipu. Habis ini kita pulang ya, kata Shanum. Mau ambil berapa? 3? Selusin? Tawarkan Zahran masih saja menantang. Ih abang, udah deh, 1 aja cukup. Lagian ini mahal banget tau gak sih? Bisik Shanum. Ya udah. Mereka pun pergi ke meja kasir untuk membayarnya. Shanum merasa cukup. Belanja barang-barang mahal menjadi sebuah culture shock baginya. Shanum harus membiasakan diri dengan kehidupan para berjuis seperti Zahran. Uang pesangon yang masih utuh Shanum simpan di dompet khusus. Dia akan menyimpannya untuk tambahan ongkos umrah Dharma nanti.
Shanum juga akan menjual ponsel lamanya dan akan ia simpan hasil penjualannya untuk tambah-tambah biaya umroh sang bapak. Padahal kalau mau, Shanum tinggal bilang pada Zahran, pasti Zahran akan memenuhi biaya keberangkatan sang mertua tanpa banyak pertimbangan. Tapi Shanum masih saja merasa segan dan lancang jika minta banyak hal pada Zahran. Semoga 1 atau 2 bulan lagi jumlahnya cukup buat nambah-nambah ongkos umroh bapak. Ucap Shanum lalu menyimpan dompet itu di dalam laci. Setelah itu Shanum memandangi ponsel barunya. Bang Zah kamu tuh fleksibel banget ya. Hidup susah oke, hidup mewah oke. Sementara aku beneran masih shock dengan semua ini. Gumamnya dan hanya geleng-geleng kepala. Ting tong, ting tong. Tak lama terdengar suara bel menggema. Ada tamu. Siapa yang datang? Shanum jadi ragu. Jujur saja, tiba-tiba Shanum takut kalau itu adalah Mona. Ting tong, belnya terus bergema. Shanum pun beranjak dari kamarnya dan membukakan pintu walau hatinya benar-benar meragu. Semoga bukan Tante Mona. Harapnya sebelum membukakan pintu itu. Apalagi di apart hanya ada dirinya, karena Zahran sudah mulai resmi bekerja sebagai seorang general manager di kantor perusahaan papanya. Selamat siang, Saudari Shanum. Siapa orang yang datang? Seorang pria berdasi dan sangat asing bagi Shanum. Selamat siang. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Shanum terheran-heran. Saya Agung, kuasa hukum saudara Zahran. Orang itu menyodorkan tangan untuk berkenalan dengan Shanum. Tapi Shanum membalasnya dengan ketukan tangan sebagai tanda kalau dia tak bisa membalas jabatan tangannya. Oh, saya Shanum. Iya, maaf. Tapi saya diminta oleh saudara Zahran untuk mengambil berkas-berkas dan surat-surat tanda pernikahan siri kalian. Karena saya diberi kuasa untuk mengesahkan pernikahan siri kalian ke pengadilan agama. Jelas pengacara itu. Mendengar hal itu, Shanum sangat senang. Ternyata Zahran begitu serius untuk mengurus pengesahan pernikahan mereka. Oh, begitu ya. Baiklah, silakan masuk, Pak. Biar saya siapkan dulu berkas-berkasnya. Saya tunggu di sini saja. Tiba-tiba pengacara itu jadi segan setelah mengetahui kalau istri kliennya adalah seorang muslimah yang taat. Gak apa-apa, biar saya telepon Bang Zah kalau saya menerima tamu saat ini. Silahkan masuk. Baiklah, akhirnya pengacara itu mau masuk dan menunggu Shanum menyiapkan syarat-syarat pengajuan pengesahan pernikahan ke pengadilan agama. Selain berkas tertulis, salah satu syarat juga harus menghadirkan 2 orang saksi pada saat pernikahan siri itu dilaksanakan. Tanpa melibatkan Shanum, Zahran telah meminta Pak RT, Bu RT untuk menjadi saksi ke pengadilan. Pak RT dan Bu RT sampai merasa percaya tak percaya kalau pernikahan yang dilaksanakan di teras rumah mereka kala itu kini akan segera menjadi pernikahan yang sebenar-benarnya. Dia ngasih amplop buat ongkos kita ke pengadilan, kirain cuma 120.000. Lihat ini Bu, dia ngasih 2 juta loh, kata Pak RT pada istrinya yang julid minta ampun. Menerima kenyataan itu, Bu RT semakin kepanasan saja. Dia kira Shanum akan melarat setelah dinikahi Zahran, ternyata jauh dari dugaannya. Kini Shanum telah mengukuhkan dirinya sebagai istri anak konglomerat. Kok bisa-bisanya ya si Shanum dapat mujur kayak gini? Tadinya ibu kira hidupnya si Shanum bakalan makin blangsak setelah dikawinkan sama berandalan itu. Cibir Bu RT dengan rasa iri dengki yang menjalar di dalam hatinya. Itulah namanya jodoh, Bu. Harusnya seluruh warga minta maaf sama mereka.
Bapak rasa ini cukup menjadi bukti nyata kalau Shanum itu memanglah gadis baik-baik yang kena fitnah kita semua. Berkat kesabarannya, dia diberi kehidupan yang sempurna ini sama Allah. Siapa yang menyangka kan kalau ternyata pemuda berandalan itu adalah anak orang kaya. Hell, paling juga pernikahan mereka nggak akan berlangsung lama. Berandalan itu pasti serius nggak serius sama pernikahannya. Apalagi dia tuh orang tajir melintir. Pasti si Shanum ujung-ujung bakalan dijadi keset di keluarga itu. Hus, ibu, kok bicaranya sinis terus sih? Harusnya pemuda itu berjodoh sama anak kita. Kalau tak begini, pasti ibu kawinkan sama si Zahran, sama Tania. Astagfirullah, Bu. Ibu kok bicaranya makin ngawur aja. Ayo kita siap-siap. Kita pasti udah ditunggu buat bersaksi di pengadilan agama. Ayo. Bu RT tetap julid, hatinya panas sekali. Dia merasa semakin irih dengan kehidupan baru Shanum. Pengajuan pengesahan pernikahan sudah Zahran serahkan pada kuasa hukumnya dan tinggal menunggu keputusan pengadilan. Jika sudah disetujui, maka keduanya akan mendapatkan surat nikah resmi dan pernikahan mereka legal secara hukum tanpa harus melakukan akad nikah kembali. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.